Halo. Oke, jadi hari ini mau bahas soal kerja keras nggak akan mengkhianati hasil. Jadi kalau udah kerja kerasnya makin keras, makin bagus, makin berusaha, pasti hasilnya juga akan makin bagus. Ini menurut aku satu rumus yang emang udah paten nih, udah pasti terjadi gitu. Hukum tabur tuai. Sesuatu input yang kita kasih, sesuatu yang kita lakukan dengan sepenuh hati, memang nggak akan hasilnya langsung instan bagus, tapi di ujungnya pasti akan menghasilkan sesuatu yang bagus gitu. Jadi memang nggak akan langsung kelihatan, cuman pasti nggak akan mengkhianati hasil. Pasti, itu yang harus digarisbawahi sih, kata pasti. Soalnya gini, ini aku share pengalaman aja. Jadi dulu selama bikin konten, jadi aku suka buat konten soal kulit, karena dulu aku pernah jerawatan, aku sharing soal pengalaman aku dalam seperti pakai skincare, terus pola hidup yang lebih baik untuk supaya kulitnya jadi lebih sehat, jerawatnya lebih bersih, lebih hilang. Kayak gitu itu aku sempat bikin konten. Jadi aku sampai sekarang masih bikin konten juga di TikTok, di Instagram, di YouTube Dokter Richard YL itu juga lagi masih banyak banget konten-konten yang aku bahas soal kulit gitu. Jadi memang ya itu dulu kontennya viewsnya jelek, terus juga bikinnya asal-asalan, nggak ngerti poinnya, nggak ngerti struktur konten yang baik dan bener gimana. Tapi buat sekarang ya aku akhirnya belajar gimana sih cara bikin konten yang baik, gimana cara menyampaikan konten yang baik, gimana apa sih struktur-struktur yang penting dalam penyampaian konten itu seperti apa ya. Dan hasilnya memang sekarang sudah lebih baik dibandingkan ya mungkin sekitar 6 atau 7 bulan yang lalu gitu. Mungkin sih sekitar sekitar 2023 lah, tahun 2023 di bulan-bulan September itu tuh kayak kontennya jelek banget ya. Kalau di TikTok viewsnya cuma 2000, 1000, ya yang jelek banget deh. Tapi ya buat sekarang ya puji Tuhan sudah nyampe, ada yang sampai million, sampai 2 juta views, sampai 3,5 juta views. Jadi lumayan banyak. Ya itu yang menurut aku adalah salah satu hasil dari pengalaman aku. Kalau belajar, bekerja keras, berusaha, pasti hasilnya tidak akan berkhianat gitu. Sesuatu yang kamu kasih yang terbaik, pasti hasilnya juga akan keluar yang terbaik. Gitu. Itu menurut aku satu rumus aja sih. Gitu. Ya, banyak banget yang aku pelajarin cara cara cari kontennya seperti apa sih yang diinginkan sama followers-followers, ya penonton-penonton di internet gitu. Jadi balik lagi sih ke tujuannya. Kalau dalam aku membuat konten, apa sih yang mereka butuhkan? Pertanyaan apa sih yang harus aku jawab? Pertanyaan mereka apa sih yang harus aku jawab gitu. Jadi sebenarnya bentuknya adalah ya jadi diri sendiri, dan bentuknya seperti melayani orang tanpa memikirkan uangnya gitu loh. Menurut aku balik lagi, aku sempet menyampaikan ini waktu itu di threads aku tulis kalau ya dalam buat konten itu yang harus disampaikan adalah values-nya, manfaatnya. Uang itu bonus gitu. Followers kalau kamu suka kontennya, pasti kamu akan follow, kamu akan cari tahu, kamu akan mendukung kreator konten tersebut. Pasti itu menurut aku udah salah satu hukum. Udah satu hukum ya, kayak memang kalau ini relate, ini konten kreatornya menyampaikannya enak, jadi pasti akan di-follow, akan di-subscribe, kayak orang lebih kayak gitu ya. Jadi memang banyak banget sih yang harus dilakukan ya. Memang ujung-ujungnya adalah kerja keras itu nggak akan mengkhianati hasil gitu. Ya sampai ujung-ujung waktu itu aku belajar cari tahu gimana struktur konten yang bagus, sampai waktu itu nontonin cara nulisnya eh Abang Raditya Dika gitu. Jadi memang dia suka sharing banget cara-cara menulis, dari setup, terus juga konflik, ada resolution, terus juga misalnya ekspektasi, setup ekspektasi dipatahkan dan segala macam, itu banyak banget yang dia sampaikan cara menulis yang baik seperti apa. Menurut aku salah satu apa ya, ternyata tuh baru melihat gitu kalau Raditya Dika yang sama ini di stand up comedy lucu, terus abis itu ternyata sedalam itu ya dalam mempelajari stand up komedinya ya gitu, serius banget ya ternyata. Dan itu membuat aku belajar banget gitu. Jadi memang cover
cover depan itu ya pasti di belakangnya tuh ada sesuatu yang lebih lebih serius gitu loh. Itu sih yang aku pelajarin ya. Selama ini belajar menurut aku nyatet lumayan banyak banget dari cara bikin konten ya, ujung-ujung memang ya hasil tidak akan berbohong dari usaha yang kita lakukan gitu. Ya puji Tuhan sekarang dari Instagram aku followersnya lumayan banget meningkat dari selama berapa ya, 6 bulan terakhir. Selama 6 bulan terakhir dari yang cuma 10.000 sekarang udah sampai sekitar 100 ribuan. Ya karena memang balik lagi tujuannya adalah untuk memberikan yang terbaik aja. Apa sih yang dibutuhkan sama penonton-penonton ini gitu, apa sih yang dibutuhkan, masalah apa sih yang harus diselesaikan gitu. Misalnya ya aku cuman share sih soal jerawat aku dulu kayak gimana, aku kasih tahu harus lakuin apa aja, pola makannya, pola hidupnya seperti apa. Ya berarti kan ini sesuatu yang relate karena menurut aku ini satu masalah yang harus dipecahkan juga gitu, soal masalah jerawat karena banyak banget pasti yang jerawatan ya. Itu yang aku share di sosial media aku, di Instagram dan di TikTok Dokter Richard gitu. Jadi em, input dan usaha yang terbaik yang kita lakukan itu pasti akan menghasilkan yang baik juga. Itu nggak mungkin bohong. Jadi poinnya adalah menurut aku ya jangan berhenti aja sih untuk memberikan yang terbaik gitu. Apapun yang terbaik. Jadi mungkin ini balik lagi ke rumus Atomic Habits. 1% lebih baik setiap hari sama dengan 37 kali lebih baik setelah 1 tahun. Bayangin 37 kali itu angka yang lumayan gede banget gitu ya. Bener-bener gede banget ya. 1 kali 37 berarti tahun depan 37 kali. Tahun depannya lagi berarti 37 kali 37. Itu berlipat-lipatnya banyak banget gitu. Jadi menurut aku nih ya jadilah seseorang, jadilah satu individu yang berusaha berusaha aja, berusaha cari tahu, belajar terus, hmm, bikin memuaskan karena gini, ketika kita belajar sesuatu, menurut aku ini yang membuat aku tuh pas mau tidur, aku tuh sadar kalau aku tuh menang hari ini gitu loh, nggak kalah dan nggak manja sama diri sendiri. Terus ketika bangun tidur, harus ada proses yang harus kita lewatin, menurut aku ini harus kita lewatin dan ini pembelajaran yang harus kita lewatin gitu. Jadi harus apa ya? Harus menang hari ini gitu loh. Jadi menurut aku jadi sesuatu yang seru karena apa ya, rasanya itu beda deh ketika ini pengalaman aku yang aku alamin aja, kayak dulu tuh nggak punya pola pikir kalau kalau memang berusaha tuh karena dulu aku berpikir tuh adalah orang itu selalu sukses karena talenta dan keberuntungannya sendiri gitu. Itu pola pikir yang salah menurut aku. Sangat-sangat salah. Jadi orang itu memang sukses itu ada faktor tertentu, tapi faktor keberuntungan dan talenta itu kalau tidak dimanfaatkan dengan baik, ya akan hilang begitu saja gitu loh. Jadi menurut aku keberuntungan adalah ketika kita sudah siap dan waktunya tepat. Itulah menurut aku itu faktor keberuntungan ya. Ketika kita siap sama karakter kita, pengetahuan kita, terus tiba-tiba waktunya tepat aja gitu. Mungkin contoh gini, ya ketika aku udah belajar soal bikin konten segala macem, terus tiba-tiba ya kontennya udah bagus aja gitu. Ya terus banyak yang butuh, banyak yang nonton, jadinya viewsnya bagus gitu. Atau sekarang aku lagi kerja, lagi develop buat skincare. Jadi aku belajar soal gimana membuat apa ya, formulasi yang bagus, apa aja yang dibutuhkan, dan tiba-tiba ada satu orang yang datang untuk mau kerja sama gitu loh. Jadi menurut aku itu salah satu apa ya? Ya memang harus ada usahanya dulu. Aku harus belajar dulu. Kalau misalnya aku nggak belajar dulu, ketika orang ini mau kerja sama ya aku nggak akan tahu apa-apa gitu. Jadi menurut aku adalah itu faktor keberuntungan adalah ketika kita siap, kesiapannya kita itu dipertemukan sama waktu yang tepat. Jadi balik lagi sih, kalau misalnya kita nggak siap secara karakter, secara pengetahuan, pasti itu akan sia-sia gitu loh. Kadang-kadang memang yang kita lihat adalah cuman ujung
dari keberhasilan dan kesuksesan seseorang, tapi kita nggak tahu tuh di bawahnya, di akarnya itu kayak apa, usahanya seperti apa, niatnya seperti apa. Kalau aku perhatiin ya, kayak dulu aku berpikir kalau Bang Raditya Dika itu memang ya orangnya bertalenta aja dalam bersenap komedi, tapi ternyata dia seniat itu dalam belajar berbicara, menulis, dalam belajar komedi. Sampai yang aku pernah nonton di YouTube dia itu kalau ternyata dia tuh punya divisi komedi development. Jadi ketika dia tulis, dia punya tim untuk nge-review komedinya dia. Maksud aku sampai wow, ini niat banget gitu. Tapi ya faktanya ya suksesnya kita lihat sekarang Raditya Dika sesukses apa gitu loh. Jadi menurut aku ini salah satu yang harus kita bahas karena sekarang menurut aku prinsip orang tuh mulai bergeser dan menganggap ini karena berdasarkan pengalaman aku aja ya, karena dulu aku menganggap kalau orang sukses itu karena keberuntungan dan talentanya aja yang sudah dibuat gitu, nggak buat semua orang. Kita harus mencari keberuntungan kita ada di mana, tapi sebenarnya hal itu tuh bisa kita yang membentuk gitu. Dengan usaha-usaha kita pasti akan ketemu gitu loh. Dengan kita belajar, dengan kita berusaha, dengan ya pastinya dengan berdoa juga, itu adalah sesuatu yang kita bisa temukan dalam proses pembelajaran, dalam proses berusahanya kita, dalam proses bekerjanya kita. Pasti kita akan temuin itu sih, gitu. Ya, mungkin itu aja kali ya sekarang buat yang mau dibahas. Oh, mungkin ini contohnya, ini juga satu konten ini adalah proses untuk aku belajar ngomong secara spontan di depan kamera. Ini salah satu proses belajar aku. Jadi waktu itu nonton YouTube-nya Agus Leo Halim, jadi shout out juga buat Agus Leo Halim. Jadi memang waktu itu dikasih tahu kalau ya coba aja dulu belajar di depan kamera 100 hari pertama. Ya aku coba untuk ngomong kayak gini. Tapi kalau dilihat dari video pertama sampai video yang terakhir sekarang, mungkin ada sekitar 15 atau 16 video, itu perubahannya udah jauh banget. Jadi menurut aku adalah ya berusaha dan belajar dan bekerja apa ya pasti hasilnya nggak akan bohong. Itu yang mesti ditanamin sih di pola pikir kita kalau apapun yang kita usahakan, sesuatu yang baik yang kita usahakan, ya pasti kita akan dapat hasil yang baik juga. Jadi sesimpel kalau kamu tanam buah jeruk, ya pasti akan hasilnya jeruk gitu. Kalau misalnya kamu tanam apel, pasti buahnya apel. Nggak mungkin kan tanam jeruk hasilnya durian gitu kan, nggak mungkin. Ya menurut aku ini salah satu analogi yang menurut aku nempel aja sih. Ya berarti kalau kita tanam sesuatu yang baik di diri kita, di otak kita, hasilnya juga akan baik ke depannya gitu. Tinggal tunggu waktu, tinggal tunggu ketepatannya aja sih. Gitu ya. Intinya jangan buang-buang waktu, terus jangan berhenti belajar. Ya disambungin sama berdoa juga udah pasti supaya dituntunlah jalannya kita gitu. Ya menurut aku itu aja sih yang mau aku bahas kali ini karena kepikirannya itu. Mungkin nanti kalau ada bahas kalau kepikiran lagi soal sesuatu pasti akan aku bahas lagi. Semoga ada pesan yang bisa diambil di video kali ini. Semoga bermanfaat. Aku Dr. Richard. Terima kasih.